Halo guys, saya Mahfuz Multazam, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan membahas mengenai analisis organisasi pemerintah Desa Karanggetas. Video ini dibuat untuk tugas pengantar organisasi Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta dengan dosen Bapak Muhammad Hanafi, SAP, MC. Selamat menikmati pembahasannya. Pembahasan pertama yaitu A. Asas-asas organisasi. 1. Asas tujuan organisasi dan kesatuan tujuan. Organisasi pemerintah Desa Karanggetas mempunyai tujuan yang berasal dari kesepakatan para perangkat desa dan warga Karanggetas yaitu 2. Asas kesatuan perintah organisasi. Pemerintah Desa Karanggetas mempunyai kesatuan perintah yang berasal dari pimpinan pemerintah Desa Karanggetas yaitu Kepala Desa yang bernama Wagiono. 3. Asas pendelegasian wewenang. Pada organisasi pemerintah Desa Karanggetas, pendelegasian wewenang dari atasan ke bawah dilakukan secara jelas karena pemerintah Desa Karanggetas adalah sebuah organisasi formal yang dibentuk dengan aturan-aturan, maka pendelegasian wewenang menggunakan aturan-aturan yang berlaku seperti penggunaan surat kuasa del. 4. Asas tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Pada pemerintah Desa Karanggetas mengikuti peraturan yang berlaku, contohnya adalah KAUR Keuangan dan KAUR Pelayanan dan Umum itu bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. 5. Asas penempatan personalia. Perangkat Desa Karanggetas yang sekarang menjabat dipilih dengan seleksi dan berbagai teks yang ketat sehingga penempatan orang-orang yang menjabati jabatan pada perangkat Desa Karanggetas sesuai dengan aturan yang berlaku. 6. Asas koordinasi. Pada organisasi pemerintah Desa Karanggetas, koordinasi dilakukan dalam pelaksanaan pemerintahan oleh Kepala Desa kepada perangkat desa yang biasanya dilakukan pada hari Jumat setiap minggu. Selanjutnya adalah B. Unsur-unsur organisasi. 1. Manusia. Pada pemerintah Desa Karanggetas, Kecamatan Pituru, Kabupaten Purworejo terdiri dari 8 unsur orang. Rincian dari 8 unsur tersebut dengan nama sebagai berikut. Kepala Desa, Wagiono. Sekretaris Desa, Bangun Fakih Hakim. KAUR Perencanaan dan Taat Usaha, Paijan. KAUR Keuangan, Nurhayanto. Kasih Pemerintahan, Syukur Mucalip. Kasih Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat, Muslikudin. Kepala Dusun 1, Poniman. Kepala Dusun 2, Kerjasama. Pada pemerintah Desa Karanggetas dalam hal kerjasama terjadi kerjasama antara pimpinan yaitu Kepala Desa dan bawahan yaitu perangkat desa antara para perangkat desa. Contoh bentuk kerjasama yang sederhana pada pemerintah Desa Karanggetas adalah pada saat pembangunan jalan mereka akan bekerja sama ikut mengawasi pembuatan jalan desa. 3. Tujuan bersama. Pemerintah Desa Karanggetas sebagai organisasi yang memberikan pelayanan dan sebagai administrasi desa mempunyai tujuan untuk melaksanakan pemerintahan yang dapat melayani, membantu dan memperdayakan masyarakat dan melaksanakan pembangunan serta menggerakkan masyarakat Desa Karanggetas. 4. Peralatan. Pemerintah Desa Karanggetas memiliki fasilitas berupa gedung, aula, kantor, komputer, wifdel. 5. Lingkungan. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh pada sebuah organisasi. Faktor lingkungan yang paling berpengaruh adalah kondisi ekonomi yang dimana ekonomi Desa Karanggetas 90% berasal dari pertanian sehingga banyak dari perangkat desa juga menjadi petani dan mendapat sawah garapan sesuai jabatan. Pembahasan berikutnya. C. Macam-macam organisasi. Pemerintah Desa Karanggetas termasuk ke dalam organisasi tunggal, formal, pemerintah dan regional karena organisasi pemerintah desa. Karanggetas dipimpin oleh Surna Kepala Desa dan memiliki visi dan misi dan struktur yang jelas dan di bawah naungan pemerintah Kecamatan Pituru dan memiliki kekuasaan pemerintahan di Desa Karanggetas. Selanjutnya yaitu D. Bentuk dan tipe organisasi. D. 1. Tipe organisasi. Pemerintah desa merupakan organisasi yang dibentuk secara formal untuk menyelenggarakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa Karanggetas merupakan sebuah instansi yang dibentuk secara formal untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa Karanggetas.
D. Dua bentuk organisasi. Pemerintah Desa Karanggetas itu termasuk ke dalam organisasi lini karena organisasi pemerintah Desa Karanggetas hanya memiliki 8 staf termasuk kepala desa sebagai pimpinan, wilayah kekuasaan yang hanya sebatas desa dan hubungan antara pimpinan dan perangkat bisa secara langsung. Setelah bentuk dan tipe kita akan masuk ke bagan. Bagan dan struktur organisasi. Bagan organisasi. Untuk bagan organisasi bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi pada pemerintah Desa Karanggetas itu terdiri dari satu pimpinan pemerintah Desa Karanggetas yaitu Kepala Desa yang bernama Bapak Wagiono, memiliki Sekretaris Desa Bapak Bagun Fakih Hakim yang dimana di bawah Sekretaris Desa ada Kaur Perencanaan dan Tata Usaha yaitu Bapak Paijan. Kaur Keuangan yaitu Bapak Nurhayanto. Selanjutnya ada Kasih Pemerintahan yaitu Bapak Syukur Mucalip dan Kasih Pelayanan dan Kesejahteraan yaitu Bapak Muslihuddin. Terus ada Kepala Dusun yang langsung bertanggung jawab kepada Kepala Desa yaitu Kudus 1 Bapak Poniman dan Kadus 1 untuk saat ini kosong karena pergantian posisi. Itulah struktur pemerintah Desa Karanggetas. Selanjutnya adalah F. Komunikasi organisasi. Pemerintahan Desa Karanggetas melakukan komunikasi organisasi dengan menggunakan dua tipe komunikasi organisasi yakni 1. Komunikasi internal. Komunikasi internal adalah komunikasi antara kepala desa dan para staf atau sesama staf desa. Komunikasi antara kepala desa dan staf terjadi saat rapat, pemberian tugas oleh kepala desa kepada staf, serta laporan pertanggungjawaban oleh staf kepada kepala desa. Sedangkan komunikasi antar sesama staf terjadi ketika melakukan tugas yang diterima dari kepala desa. 2. Komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi antara aparatur desa dan masyarakat serta anggota organisasi lain. Komunikasi antara aparatur desa dan masyarakat terjadi saat masyarakat membutuhkan pelayanan administrasi di kantor desa. Pembahasan selanjutnya. D. Peranan staf pemerintah Desa Karanggetas diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2016. 1. Kepala Desa, berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai fungsi sebagai berikut. A. Menyelenggarakan pemerintahan desa. B. Melaksanakan pembangunan. C. Pembinaan kemasyarakatan. D. Pemberdayaan masyarakat. 2. Sekretaris Desa, mempunyai tugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa. Sekretaris Desa mempunyai fungsi A. Mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi urusan ketatausahaan. B. Mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi urusan umum. C. Mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi urusan keuangan. D. Mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi urusan perencanaan. E. Mengkoordinasikan pengelolaan buku-buku administrasi desa. Dan F. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala desa sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan bertanggung jawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum dan perencanaan. Mempunyai fungsi A. Melaksanakan fungsi urusan ketatausahaan. B. Melaksanakan fungsi urusan umum. C. Melaksanakan fungsi urusan perencanaan. D. Melaksanakan pengelolaan buku-buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugasnya. Dan E. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh sekretaris desa sesuai dengan bidang tugasnya. 4. Kepala Urusan Keuangan, bertanggung jawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa. Mempunyai tugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang keuangan. Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi A. Pengurusan administrasi keuangan. B. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran. C. Verifikasi administrasi keuangan. D. Administrasi penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa. E. Administrasi tunjangan dan operasional BPD. F. Melaksanakan pengelolaan buku-buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugasnya. Dan D.
Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh sekretaris desa sesuai dengan bidang tugasnya. 5. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional bidang pemerintahan. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi A. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan desa. B. Melakukan penanggulangan bencana alam dan bencana lainnya di desa sesuai kewenangannya. C. Memfasilitasi kegiatan BPD. D. Menyusun rancangan peraturan di desa. E. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi pertanahan di desa. F. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. G. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat desa. H. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. I. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah. J. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan profil desa. K. Melaksanakan pengelolaan buku-buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugasnya. Dan L. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala desa sesuai dengan bidang tugasnya. 6. Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan mempunyai tugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional bidang kesejahteraan dan pelayanan. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi A. Melaksanakan fungsi bidang kesejahteraan. B. Melaksanakan fungsi bidang pelayanan. C. Melaksanakan pengelolaan buku-buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugasnya. Dan D. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala desa sesuai dengan bidang tugasnya. 7. Kepala Dusun mempunyai tugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas kepala desa di wilayahnya. Kepala Dusun mempunyai fungsi A. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, mobilitas kependudukan dan penataan serta pengelolaan wilayah. B. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. C. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. D. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dan E. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala desa sesuai dengan bidang tugasnya. Selanjutnya, H. Perilaku organisasi. Pada pemerintah desa Karanggetas, perilaku organisasi bisa dilihat dari budaya organisasi mereka khususnya pada daya kerja. Daya kerja di lingkungan pemerintah desa Karanggetas terlihat sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah jam kerja dan jam istirahat yang tidak sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan pengamat yang saya lakukan bahwa para perangkat desa akan masuk ke kantor atau balai desa pukul 9 sampai 10 pagi hal dan untuk jam istirahat bahkan sebenarnya kurang jelas dalam pemerintah desa Karanggetas karena mereka bisa istirahat kapanpun dan pulang kapanpun. Hal ini tentu akan memperlambat apabila masyarakat ingin mengurus surat dan sebagainya. Perilaku organisasi yang lain adalah pakaian. Pemerintah desa Karanggetas adalah organisasi formal sehingga terikat oleh aturan. Untuk pakaian sendiri pada pemerintah desa Karanggetas diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2016. Masyarakat desa Karanggetas dalam mengakses pelayanan administrasi kependudukan. I. Perubahan organisasi. Organisasi pemerintah desa Karanggetas sebagai struktur organisasi paling bawah yang langsung berhadapan dengan masyarakat desa dalam memberikan pelayanan sudah mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Dari perubahan cara pelayanan masyarakat yang sebelumnya dilakukan secara manual sekarang sudah digital menggunakan aplikasi Sindolalak ataupun bisa lewat aplikasi WhatsApp. Perubahan yang terjadi pada organisasi pemerintah desa Karanggetas untuk saat ini adalah perubahan kecil yaitu pergantian posisi Kepala Dusun 1 yang sudah habis masa kerja atau pensiun sejak bulan Oktober tahun 2022. Untuk mencari penggantinya sekarang pemerintah desa Karanggetas sejak bulan November telah melakukan pembukaan untuk menjadi Kepala Dusun 1 hingga sampai bulan Desember tahun 2022 ini sudah mencapai masa tes untuk menjadi Kepala Dusun 1.
Pembahasan terakhir. J. Pengembangan organisasi. Pemerintah Desa Karanggetas melakukan beberapa kebijakan sebagai proses pengembangan organisasi terkait dengan kebutuhan masyarakat Desa Karanggetas, khususnya di bidang administrasi pemerintahan dan juga pelayanan kepada masyarakat. Dalam melakukan pengembangan organisasi menggunakan sistem informasi dokumen online layanan administrasi kependudukan, Sindolalap. Sistem ini bertujuan agar memudahkan masyarakat Desa Karanggetas dalam mengakses pelayanan administrasi kependudukan. Oke guys, tadi adalah pembahasan mengenai pemerintah Desa Karanggetas. Semoga bisa membantu kalian mengenal lebih jauh tentang pemerintah desa, khususnya pemerintah Desa Karanggetas. Terima kasih sudah menonton. See you next video.